Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing, berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Atmosfer Hadirat Allah. Seringkali kita berkata tentang hadirat Allah, Pak, ada hadirat Tuhan, Pak. Tuhan itu maha hadir, ya omnipresent. Dia hadir di mana saja. Di tempat pelacuran ada hadirat Tuhan. Di tempat-tempat umum, jalan raya, tempat judi ada hadirat Tuhan. Tetapi saya ingin bawa saudara, apa yang membedakan hadirat Tuhan yang omnipresent? Kita mengenal dia itu maha hadir. Di semua tempat itu ada hadirat Tuhan, dia hadir. Lalu apa yang membedakan hadirat Tuhan di tempat umum yang saya katakan sama saudara dengan hadirat Tuhan di gereja? Hadirat Tuhan yang ada di rumah kita, hadirat Tuhan yang ada di tempat kerja kita, di kantor kita, di toko saudara, di pabrik saudara. Apa yang membedakan hadirat Tuhan di tempat umum semuanya itu dengan hadirat Tuhan di mana kita berada, di gereja kah atau di rumah kita, di kantor kita? Seringkali kita berkata hadirat Allah, hadirat Allah. Ada banyak orang tidak memahami apa itu hadirat Allah. Yang kita kejar itu hadirat Allah, manifestasinya. Selalu kita kebalik, yang kita kejar kuasanya, urapan kuasa. Urapan Allah itu kelihatan, sakit sembuh, hidup yang penuh kesusahan diobahkan, itu bicara kuasa. Tetapi ketika kita ngomong bicara hadirat Allah, itu bicara pribadinya. Hadirat Allah ketika dia hadir gak kelihatan, dia roh adanya. Tetapi ketika hadir itu mengalirkan kuasa, hadiratnya mengalirkan manifestasi pribadinya yang kita beri nama urapan Allah. Kita beri nama kuasanya yang nyata. Itu kelihatan, tubuh yang sakit jadi sembuh. Tiba-tiba hidup kita diobahkan, itu lewat kuasa. Tapi kuasa itu mengalir dalam hadiratnya. Itu sekedar pendahuluan supaya kita bisa bedakan, oh iya dia maha hadir. Hadiratnya omnipresent. Lalu apa bedanya hadiratnya dalam kita dengan di tempat umum semuanya itu? Dengan di rumah kita, dengan di kantor kita, dengan di gereja waktu kita ibadah hari Minggu misalnya. Makanya penting menurut saya kita bicara tentang yang namanya hadirat Allah. Nah, sebagai ayat pendahuluan saya ajak saudara baca supaya paham tentang hadirat Allah. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11, ayat ini yang menyingkapkan kepada kita tentang pentingnya hadirat Allah itu. Ayat ini beberapa kali saya ajarkan sama saudara ayat yang sama, Wahyu pasal 4 ayat 11. Tapi ayat firman itu hidup ya. Firman Allah itu hidup, selalu ada yang baru yang Tuhan kasih pewahyuan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita baca. Wahyu pasal 4 ayat 11 ya, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Singkatnya begini, dalam ayat ini dikatakan makhluk sorgawi, makhluk sorga, penghuni sorga, itu setiap hari melepaskan kata-kata. Di sorga selalu ada 3 kata yang menggumpal jadi satu. Yang pertama adalah kata itu namanya puji-pujian, kedua hormat dan kuasa. Saya pernah terangkan dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai kata to receive glory and honor and power. Kata puji-pujian dalam terjemahan bahasa Inggris, kata King James Version disalin dengan kata glory, yaitu kemuliaan. Saya pakai kata kemuliaan, glory, kemuliaan, lalu hormat, honor, lalu baru power, itu kuasa. Saudara, disadari atau tidak, masih ini pendahuluan ya. Setiap kita membutuhkan namanya kuasa. Kita merindukan setiap hidup kita mengalami yang namanya breakthrough. Saya tanya sama saudara, berapa banyak saudara yang ada dalam doa pagi dalam komunitas rumah kita bersama, rumah anugerah buat kita, channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang maupun di akun Facebook yang ada George Naftali.
Engkau pagi ini sedang merindukan yang namanya breakthrough dalam hidupmu. Saudara rindu mengalami terobosan di mana kuasa Tuhan itu dilepaskan di seluruh area bidang kehidupan saudara. Kuasa Tuhan dilepaskan di keluarga saudara. Kuasanya dilepaskan di pekerjaan saudara, di pelayanan, di keuangan, di ekonomi, di masa depan kita. Kuasanya juga dilepaskan dalam keseharian hidup yang kita jalani. Saya tanya sekali lagi, berapa banyak di antara Anda yang ada saat ini ada rindu, saya rindu pendeta, mengalami terobosan di mana kuasanya dilepaskan di seluruh area bidang kehidupan saya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh kuasa. Kuasa itu mengalir dari hadiratnya. Kita butuh kuasa itu karena gini loh. Kenapa sih selalu saya katakan kita butuh kuasa. Kenapa kita butuh kuasanya Tuhan? Karena begitu kekristenan kita kehilangan kuasa, kekristenan kita berubah jadi agama. Itu kenyataannya. Saya ulang saudara ya. Karena kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu bicara kuasa Tuhan bekerja nyata dalam realita hidup kita. Kekristenan itu bicara kuasa yang kita alami dalam hidup ini. Adalah benar, saya katakan adalah benar. Begitu kekristenan kita kehilangan kuasa, maka kekristenan kita segera berubah jadi agama. Kita cuma punya ketaatan. Sorry, saya katakan. Kita cuma punya ketaatan. Kita punya kesetiaan. Kita punya kesalehan. Tetapi kita tidak punya kuasa yang bisa merubahkan kehidupan kita. Kita gak punya kuasa merubah masa depan kita. Kita gak punya kuasa yang bisa merubah apapun sekecil apapun dalam hidup ini. Kenapa? Kekristenan kita cuma punya kesalehan. Lakukan ini, lakukan itu perintah Tuhan. Tapi kita gak punya kuasa. Sebab itu menurut saya penting sekali pagi ini kita belajar tentang hadirat Allah. Bagaimana kuasanya itu mengalir dari hadiratnya. Bagaimana caranya kita men-trigger, memacu dan memicu gitu loh. Kuasanya itu dialirkan, menerobos dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak masuk pada pemicunya itu, ya kuasanya nggak mengalir. Itu loh maksud saya. Makanya di ayat ini dikatakan ada kata kemuliaan, glory, ada kata hormat di tengahnya. Ketiganya ada kata power, ada kuasa. Selalu dalam kehidupan kita yang kita rindukan apa? Aku rindu mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku. Itu kerinduan kita. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, makhluk surgawi itu mengucapkan 3 kata selalu, yaitu glory, dikatakan and honor and power. 3 kata ini menggumpal jadi satu. Kata kemuliaan, kata hormat, lalu kata power, kuasa. Ini menggumpal jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Selalu bertiga, nggak bisa dipisah. Ya, dan ternyata kita seringkali tidak menyadari untuk kita mengalami kemuliaan dan kuasa. Di tengahnya ada namanya hormat. Seringkali kenapa kemuliaannya itu seperti macet. Kita ingin kuasa, tapi kuasanya nggak mengalir. Istilah saya beri nama kuasanya macet, kemuliaannya macet dalam hidup kekristenan kita. Jangan-jangan ini sumbernya. Karena ini menggumpal jadi satu, nggak bisa dipisah. Ingin mengalami glory dalam hidup kita. Kalau saudara rindu, Tuhan bawa hidup kita from glory to glory. Bahkan from strength to strength dalam power kuasanya. Tidak ada cara lain. Anda harus punya namanya rasa hormat. Jangan-jangan ini yang tidak ada dalam hidup kita. Rasa hormat akan Tuhan itu meniadakan yang namanya kemuliaan mengalir, kuasanya terjadi sama kita. Karena ternyata pemacunya, pemicunya itu adalah rasa hormat, penghargaan kita akan Tuhan. Apakah saudara sependapat dengan saya bahwa kita nggak akan mampu jalani hidup kekristenan tanpa kuasa itu? Kita akan gagal, saudara. Apakah saya mengajukan satu pertanyaan sama saudara sebelum saya tunjukkan gambar berikutnya? Apakah, saya katakan sorry ya, maaf ya. Apakah saudara tidak bosan
Tidak boring dalam hidup saudara. Menjalani kekristenan yang istilahnya begini aja. Begitu-gitu aja lah Pak kekristenan saya. Cuman berjalan di tempat. Apa enggak saudara boring gitu? 15 tahun jadi orang Kristen. 20 tahun jadi orang Kristen. 30 tahun jadi orang Kristen plus melayani Tuhan. Tapi kita tidak mengalami namanya kuasanya itu menerobos dalam hidup kita. Apa enggak bosan kita jadi Kristen begitu? Kuasanya itu seperti enggak bekerja, kemuliaannya seperti enggak nyata. Padahal kita percaya kuasanya ada, kemuliaannya ada. Tapi kenapa enggak bekerja? Jangan-jangan ini masalahnya, ketiadaan rasa hormat akan Tuhan. Kalau saya baca dalam Alkitab, coba saudara lihat gambar ini. Kalau saya baca dalam Alkitab, saya pelajari, saya telusuri, saya temukan begini. Seharusnya hidup Kristen itu adalah hidup yang terus progres. Ya, harusnya terus progresif, terus mengalami kemajuan, perkembangan. Harusnya hidup Kristen itu adalah hidup yang dinamis, terus bertumbuh, terus berkembang. Bukan cuman begini-begini aja. Kekristenan seharusnya bukan cuman jalan di tempat. Coba belajar di dalam Alkitab, harusnya kekristenan itu kan seperti itu, progresif. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara, untuk kita, kekristenan kita menjadi progresif, di mana kuasanya itu nyata, kemuliaannya nyata kita alami dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Jangan sampai seperti yang saya katakan, kita orang Kristen cuman punya kesalehan tetapi tidak punya kemuliaan, tidak punya kuasa yang bisa mengubahkan hidup kita. Ini ironis, ini tragis kekristenan kita dong. Cuman punya kesalehan, lakukan ini, lakukan itu, tapi tidak punya kuasa sedikit pun yang bisa mengubah hidup kita. Ternyata begini, coba Anda lihat gambar ini. Dibutuhkan yang namanya atmosfer yang tepat. Karena kita bicara atmosfer hadirat Allah. Bahwa ternyata dibutuhkan atmosfer yang tepat untuk memaksimalkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau Anda ingin hadiratnya maksimal, kuasanya, kemuliaannya itu maksimal bekerja dalam keimanan Kristen kita, itu dibutuhkan namanya atmosfer yang tepat. Apa sih atmosfer yang tepat? Contoh yang paling gampang, yang paling enak untuk saya ngomong sama saudara. Contoh ya, yang namanya salak pondoh. Itu dia bisa bertumbuh dengan baik, bisa berbuah dengan baik. Itu di tempat yang namanya adalah Jogja. Jogja, tanah di Jogja, itu ternyata atmosfer yang paling baik buat tumbuh dan berbuahnya salak pondoh. Saya ulang, atau contoh yang lain. Bawang merah misalnya. Ternyata atmosfer yang tepat untuk bawang merah ini bisa tumbuh dan berbuah dengan kualitas yang bagus. Atmosfernya, tempatnya itu adanya di Brebes kalau Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur, atmosfer yang tepat itu namanya di Nganjuk. Itu banyak bawang merah. Itu atmosfer yang tepat. Saya pikir kita di sini ada banyak para gembala ya, para pendeta. Saya pikir teman-teman pendeta kira-kira sepakat gak ya, hamba-hamba Tuhan di sini Anda bisa chatting, termasuk Anda ya, jemaat Tuhan. Mungkin Anda pernah ke gereja, di beberapa gereja di tempat yang lain. Anda keluar kota yang lain, Anda ke gereja ini. Lalu Anda pergi ke gereja lain di tempat yang lain juga, di gereja yang berbeda, pendeta beda, gembala, pelayan beda. Sepakat gak dengan saya? Setuju gak kira-kira dengan saya? Bahwa seringkali kita menemukan di gereja yang satu ini hadirat Tuhan luar biasa, di tempat yang satu biasa saja. Kita ibadah di satu kota, di gereja yang lain, hadirat Allah ternyata lebih dahsyat lagi. Apa maksud saya menyatakan ini pada saudara? Bahwa gereja, macam-macam gereja, tempat yang berbeda, itu ternyata bisa hadirat Tuhan berbeda. Bedanya kenapa? Atmosfernya beda. Saya cerita sedikit ya. Satu kali saya pernah pelayanan, saya ingat cerita ini, berkesan gitu loh di hati saya, berkesan. Satu kali saya pernah pelayanan di satu gereja di Surabaya kotanya, saya nggak sebutkan gerejanya.
Saya pelayanan 4 kali di gereja itu, pagi sampai siang 3 kali pelayanan. Langsung, kayaknya baru duduk gitu ya, minum sedikit langsung ibadah saudara ya. Saya pikir-pikir sekarang kalau seperti itu berat juga saudara ya. Tapi hari itu siang sampai siang, pagi sampai siang 3 kali, yang keempatnya sore. Nah siang itu saya istirahat, sementara saya istirahat sambil saya nyalain YouTube channel yang sudah saya upload. YouTube channel dari salah satu gereja, itu udah saya upload. Dan saya udah putar berkali-kali YouTube gereja itu. Kenapa sih? Karena saya merasa senang, berbeda gitu loh. Saya beberapa kali di jamaah Tuhan ketika ikuti pujian itu. Hari itu siang itu saya putar lagu yang udah berkali-kali saya putar itu. Pujian penyembahan, tim yang sama, musik WL yang sama. Gembala sama yang khotbah di gereja itu. Ya gembalanya itu. Tapi hari itu siang itu ketika saya ikuti pujiannya, saya ikut nyanyi, saya ikut menyembah dalam pujian itu mungkin ya 20 menitan gitu. Saya merasakan lawatan Tuhan loh. Saya merasakan apa? Jamahan Tuhan luar biasa. Istirahat tapi ikut nyanyi, ikut menyembah. Saya rasakan luar biasa jamahan Tuhan. Tapi satu kali saya ketemu lagi channel YouTube tim yang sama. WL-nya sama, itu tim yang terbaik maksud saya dari gereja itu. Gembala yang sama dengan tim penuh diundang di gereja yang lain di Jakarta. Ini tadi yang saya dengarkan mengalami lawatan jamahan itu di gerejanya dia waktu itu. Saya nggak sebut kotanya, saudara, enggak enak ya. Ketika diundang di satu gereja di Jakarta, saya dengerin juga pujiannya. Tim yang sama loh, pelayan yang sama, WL yang sama. Di tempat yang berbeda, hasilnya berbeda. Menurut saya kayak ada yang kurang saya mendengarnya di tempat yang lain. Kok bisa ya? Apa bedanya gitu? Menurut saya atmosfernya yang berbeda. Saya berharap Anda mulai bisa mencerna ya. Karena saya ngomong agak dalam nih saudara ya sekarang. Makanya dari barusan tadi saya katakan, Anda sepakat gak sama saya? Ada ibadah di satu kota gereja lain, kota kemudian di tempat yang beda. Kok bisa beda hadiratnya? Kita hamba Tuhan, saya melayani di gereja tempat saya. Kadang saya melayani di gereja yang lain, beda lagi hadirat Allah. Apa yang membedakan hadirat Allah, lawatan Allah kok beda? Kuasanya dicurahkan beda. Atmosfernya itu yang berbeda. Saya ingin coba Anda memahami ini. Coba Anda lihat gambar berikutnya ini. Makanya saya katakan ini betapa pentingnya kekuatan atmosfer. Karena itu menentukan lawatan hadirat Allah. Manifestasinya melawat kita. Makanya saya tuliskan begini statement saya. Betapa pentingnya kekuatan atmosfer itu di tempat-tempat di mana kita berada. Ya, atmosfer itu apa sih? Atmosfer bicara suasana. Ingat-ingat baik-baik ya. Karena saya nanti akan ngomong ini sama saudara. Atmosfer itu apa pendeta? Atmosfer itu bicara tentang suasana. Atmosfer artinya suasananya. Atmosfer ketika dia mengalir turun itu tak terlihat. Tapi terasa di hidup kita. Atmosfer gak kelihatan karena itu bicara pribadinya. Tapi gak kelihatan tapi kita bisa rasakan hadiratnya kuat. Atmosfernya luar biasa. Nah, suasana seperti ini, atmosfer yang luar biasa sampai terasa dalam hidup kita, melawat kita, itu harus dibangun, harus dibentuk. Bagaimana caranya? Dari penghargaan kita akan Tuhan atau penghormatan kita atau rasa antusias kita, semangat kita datang kepada Tuhan. Atmosfer itu harus dibangun. Ya, atmosfer itu mesti dibentuk ya dengan cara apa? Rasa penghargaan kita akan Tuhan dan rasa hormat kita akan Tuhan. Sorry, dunia di mana kita hidup di akhir zaman, ada banyak orang mulai kehilangan rasa hormat. Kalau orang kepada sesamanya saja yang kelihatan gak ada rasa hormat, bagaimana sama Tuhan gak kelihatan? Kalau anak zaman sekarang, orang muda, kamu udah bisa hormati papa mamamu, orang tuamu. Sorry saya katakan, bagaimana kita bisa punya rasa hormat sama Tuhan Bapa kita di sorga yang tidak kelihatan. Dunia sedang kehilangan namanya rasa hormat. Suami
mulai nggak menghormati istrinya, istri mulai nggak menghormati suaminya. Orang tua pun bisa begitu sama anak, apalagi anak bisa begitu sama orang tua. Krisis rasa hormat itu parah loh akhir zaman. Dan setan memang sedang buat itu. Supaya apa? Suasananya itu hadirat Allah, atmosfer kita nggak rasakan. Untuk bangun itu butuh namanya rasa hormat, rasa penghargaan. Makanya coba lihat, pertanyaan saya kepada saudara saat ini. Ya, saya bicara kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan ada di dalam kita? Dan apakah saudara yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tadi saya sempat katakan sama saudara bahwa hadirat Tuhan itu dia omnipresent, atau menjelaskannya coba dengan cepat, lihat gambar berikutnya supaya saya bisa menyingkatkan waktu yang ada ya. Saya ingin selesaikan ini. Yang kita butuhkan itu bukanlah sebatas God's omnipresent. Allah itu omnipresent, dia maha hadir. Yang kita butuhkan bukan itu. Kita percaya dia maha hadir, di mana saja dia hadir. Seperti saya bilang tadi, maaf, jangan salah tangkap ya. Tapi memang begitu. Dia hadir di semua dunia, di mana dia ada. Setiap tempat yang kita injak, dia omnipresent. Di tempat pelacuran, omnipresent, dia hadir. Makanya setiap dosa yang dibuat orang di tempat maksiat, dia ada, dia saksi langsung, hakim langsung di situ. Nggak ada orang bisa mengelak. Oh enggak, Tuhan aku udah bikin dosa. Aku itu saksi di depan pintu, hakim langsung di muka pintu. Nggak bisa mengelak, itu kayak diputar semua. Karena dia langsung menyaksikan, dia omnipresent kok. Nggak ada tempat sejengkal tanah tersembunyi dari kehadiran omnipresentnya Tuhan. Tempat perjudian, minum mabuk, tempat apa saja kejahatan, dia ada. Yang kita butuhkan bukan omnipresentnya maha hadir, tetapi yang kita butuhkan adalah manifest presence. Hadiratnya yang omnipresent itu dinyatakan secara pribadi dalam hidup kita. Di gereja itu beda dengan hadiratnya di tempat yang umum tadi. Beda dengan di jalan raya. Dia ada di jalan raya, dia ada di lapangan, dia ada di tempat maksiat, dia ada di tempat perjudian, omnipresent. Tapi yang kita butuhkan adalah manifest presence. Hadiratnya dinyatakan secara pribadi dalam hidup kita. Di gereja itu beda loh. Pada waktu kita mulai memberikan penghargaan kita, rasa hormat sama kita, yang terjadi apa? Dia akan manifest presence. Dia menyatakan pribadinya pada setiap orang. Makanya dijamah, dilawat, disembuhkan, diobahkan. Beda saudara ya. Di rumah kita bagaimana? Kehadiran Tuhan, hadiratnya. Dia ada di rumah kita, dia ada di tengah-tengah keluarga kita, dia ada di kantor kita, di tempat kerja kita. Tapi apakah kehadirannya itu manifest presence, menyatakan secara pribadi? Loh itu loh yang penting. Kalau cuma omnipresent, ya di tempat maksiat dia juga omnipresent, dia hadir. Menyatakan pribadi itu yang penting. Nah ini seringkali menjadi persoalan. Coba lihat roh agamawi, ya. Roh menghibur diri, kira-kira begitu saudara. Membuat kita itu puas mempercayai kemahadirannya. Oh dia maha hadir. Apakah cuma puas di titik itu? Tetapi kita secara pribadi tidak mengalami dampak dari kehadirannya. Ini dia. Kadang-kadang, maaf ya, di gereja kadang-kadang kita menghibur diri. Bisa itu pendeta, bisa itu worship leader. Dia bisa berkata begini, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada hadiratnya. Kadang-kadang itu cuma menghibur diri, padahal suasananya kering, kerontang, tidak ada apa-apa. Tapi seringkali di depan menghibur diri, ada hadiratnya di tengah-tengah kita. Kan saya udah bilang sama saudara, tempat beda, itu bisa beda loh, atmosfernya hadirat Allah. Bisa beda, suasananya bisa beda. Kenapa bisa beda? Karena kadang-kadang kita roh agami kita, oh dia maha hadir. Karena untuk membangun yang namanya hadirat Allah itu butuh rasa hormat. Kadang di gereja yang satu, di tempat yang lain, di keluarga yang lain yang ada di tengah-tengah kita, kadang kita gak punya rasa hormat sama Tuhan sih masalahnya. Sementara di tempat yang lain, gereja lain, jemaatnya antusias sekali sama Tuhan datangnya. Semangat sekali, rasa penghargaannya luar biasa sama Tuhan. Kadang seperti itu.
Ketika hadiratnya nyata, atmosfernya mengalir, banyak orang alami mujizat. Saya pernah membaca satu buku, saudara ya, satu kebangunan rohani yang terjadi di Brownsville Revival, terkenal dengan sebutan Brownsville Revival. Satu kebangunan rohani terjadi di Pensacola, Florida. Hamba Tuhannya bernama John Kilpatrick. Saya pernah baca satu cerita yang ditulis oleh hamba Tuhan ini karena ada seorang bersaksi. Jadi satu kali KKR, ibadah lah, tapi ibadahnya kayak KKR memang. Karena lawatan Allah, revival sedang terjadi di gereja itu, di Pensacola, Florida itu. Karena ini kan sedang terjadi kegerakan mendunia waktu itu. Sehingga banyak gereja-gereja di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, datang ke Florida, Pensacola untuk menyaksikan, untuk rindu mengalami lawatan Allah yang terjadi di Brownsville Revival itu. Mereka ingin mengalami, mereka berdatangan dari seluruh bangsa di penjuru dunia berdatangan. Makanya saya lupa, waktu saya baca itu berapa kali ibadah ya. Karena setiap ibadah full, ngantri. Jadi kayak antrian begitu panjang, ratusan ribuan orang antri untuk masuk ibadah bergantian. Saking rindunya ngalami itu lawatan atmosfer hadirat Allah. Saya baca di buku itu ada seorang foto model, foto model pose telanjang, majalah Dewasa. Lagi naik taksi di masa itu, dia penasaran kok ada antrian panjang, apaan ini? Dia turun. Ketika dia turun dalam radius berapa ratus meter dari ibadah itu, dia mengalami hadirat Allah, lawatan, atmosfernya beda gitu loh di tempat itu. Rasanya beda, dia mengalami lawatan, tiba-tiba tergetar hatinya, tiba-tiba merasakan Tuhan menyentuh hidupnya, belum ibadah loh. Nanti begitu dia masuk ibadah, diubahkan hidupnya, dia tinggalkan dunia lamanya, dan dia melayani Tuhan gitu loh. Kadang kita itu jadi orang Kristen seperti saya katakan tadi. Tapi kekristenan kita kehilangan kuasa. Tapi punya kesalehan tapi gak punya kuasa yang bisa mengubah hidup kita. Kekristen tuh bicara kuasa yang bisa mengubah hidup. Wanita ini diubahkan loh hidupnya dalam satu atmosfer hadirat Allah yang melawat luar biasa. Saudara lihat gambar berikut ini. Nah, banyak orang percaya itu tidak menyadari bahwa mereka tidak sedang menghormati Tuhan. Makanya gak ngalami kuasa. Kita berdoa, aku rindu mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Aku rindu mengalami kuasa-Mu menerobos hidupku. Kita rindu mengalami perubahan, breakthrough, terobosan. Tapi kenapa gak pernah terjadi? Seperti mampet itu kuasanya, macet di hidup kita. Masalahnya di mana? Banyak orang percaya tidak menyadari dalam hidupnya bahwa dia hidupnya sedang tidak menghormati Tuhan. Ada satu cerita yang pernah saya ajarkan sama saudara, lihat gambar ini. Kenapa di Nazaret Yesus tidak banyak buat mujizat? Kenapa di Nazaret kuasa dan mujizat Yesus tidak bisa bergerak secara luar biasa? Seperti macet, seperti terhambat, padahal sebetulnya enggak. Tempat manapun tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan, di mana saja, kapanpun, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan tidak berubah. Tapi apa yang membuat kuasanya seperti macet? Di tempat lain mujizat luar biasa, di mana dia hadir secara pribadi, lawatan luar biasa. Hari itu dia nggak menyatakan secara pribadi kuasanya kepada penduduk Nazaret. Dia omnipresent, saat itu sebelah dia hadir gitu ya. Dia hadir sebagai manusia dan Allah, dia hadir di situ. Tapi dia nggak menyatakan dirinya kuasanya. Akibatnya apa? Kalau kita baca berdasarkan Markus pasal 6 ayat 4 sampai 5. Saya baca ayat 4 dulu ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Nazaret, seorang nabi, ini seperti teriakan hatinya Yesus, keras teriakan itu. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, itulah Nazaret, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini seperti curhatan teriakan hati Yesus. Aku ini datang di mana-mana dihormati, tapi di tempat asalku sendiri Nazaret, aku tidak dihormati. Penduduk Nazaret, Yesus katakan, tidak punya rasa hormat, tidak ada punya rasa menghargai akan kehadirannya di situ. Akibatnya apa? Ayat yang kelima saya baca.
ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Satu mujizat pun yang spektakuler dia nggak buat. Kenapa? Memang dia tidak mau menyatakan diri secara pribadi. Kenapa? Tidak ada rasa hormat di Nazaret. Ini problem kita. Seringkali kita nggak sadar, kok macet kuasanya, kok nggak ngalami kuasa. Kekristenan kita boring gitu-gitu aja. 20 tahun jadi Kristen, 25 tahun jadi Kristen. Cuman gitu-gitu aja jalan di tempat, tidak mengalami sebuah kuasa yang luar biasa. Jangan-jangan kita sedang menjalani model kehidupan yang tidak punya rasa hormat akan Tuhan. Perjanjian lama ada contoh yang lain kalau Anda mau jelas. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 7 8-nya Anda baca di rumah. Saya baca ayat 6 saja. Lihat ayat ini menarik. Tuhan yang ngomong, seorang anak menghormati bapaknya. Harusnya begitu. Anak mesti hormat sama bapak. Anak jangan kehilangan hormat kepada orang tua. Itu harus. Dan Tuhan katakan apa? Seorang hamba, pegawai, karyawan harus menghormati tuannya. Anda kerja di mana sekarang? Hormati bosmu. Bos saya gini-gini Pak, hormati. Rasa hormat mulai dari yang kelihatan dulu kepada pemimpinmu. Yang kelihatan bisa atau tidak. Kalau nggak bisa sama yang kelihatan, bagaimana kepada Tuhan Bapa kita nggak kelihatan? No, nggak mungkin. Terus saya baca, jika aku ini Bapa, mulai jelas dia berkata, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, dia katakan jelas, di mana takut yang padaku itu. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kalau sampai umat Israel, umat perjanjian lama berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Atau terjemahan bebasnya berkata begini, dengan cara bagaimanakah kami tidak menghormati namamu? Kalau mereka berkata seperti itu berarti mereka tidak menyadari. Mereka merasa menghormati Tuhan, tapi Tuhan persoalannya nggak merasa sedang dihormati sama umatnya. Loh, ini kan problem. Kalau kita ikut ibadah doa bagi seperti ini, atau kita datang ibadah hari Minggu, kita bisa mengartikan begini kan, itu bentuk rasa hormat saya Pak Pendeta kepada Tuhan. Saya setuju. Anda datang ibadah hari Minggu sementara yang lain tidak. Orang lain sekarang lagi tidur nyenyak, tapi kita bangun pagi cari Tuhan, doa bagi saat teduh. Saya setuju Anda katakan ini bentuk rasa hormat saya sama Tuhan. Masalahnya begini, yang kita pentingkan bukan perasaan kita merasa hormat sama Tuhan. Yang paling penting, Tuhan itu merasa atau tidak kita hormati dia. Ukurannya bukan perasaan kita, Tuhan ukurannya. Dia merasa kita hormati atau tidak, itu yang paling penting. Kadang itu yang terjadi pada kita. Coba penjelasannya saya taruh di gambar ini, beberapa gambar terakhir buat kita. Kita merasa mempercayai kehadiran Tuhan, tetapi apakah sikap kita membuktikan dan menunjukkannya rasa hormat itu? Perilaku kita adalah ekspresi dari apa yang sesungguhnya kita percaya. Kita merasa, oh saya menghormati Tuhan Pak. Tapi apakah betul pagi ini Tuhan merasa kita hormati, dihormati sama saudara? Dengan apa? Ekspresi kita. Cara kita ibadah. Kira-kira kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bagaimana cara ibadah kita? Anda langsung lihat Yesus tengah-tengah, pasti cara ibadah kita beda kan? Semangat, antusias, woi sungguh-sungguh. Tidak sadar, kadang cara ibadah kita itu menunjukkan rasa hormat kita sama Tuhan menentukan di situ. Tuhan tidak merasa kita hormati, karena apa? Cara ekspresi ibadah kita. Memang saya mengerti, Alkitab katakan Tuhan lebih mementingkan hati daripada fisik yang kelihatan. Tapi itu kan ekspresi yang di hati kita tercermin di situ, di fisik kita saudara. Dengan singkat coba Anda lihat ini. Bagaimana caranya? Kita menghormati Tuhan. Gambar terakhir buat setiap kita. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Jika kita tidak dapat menghormati dan menghargai keberadaan Roh Kudus dalam keseharian hidup kita, maka bagaimana kita dapat menghormati Tuhan di ibadah hari Minggu, di ibadah doa bagi seperti ini? Ukurannya begini, Anda yakin gak Roh Kudus ada dalam diri kita? Kalau Anda percaya
Roh Kudus ditaruh dalam diri kita dan dia tinggal dalam diri kita sebagai baitnya yang kudus. Ada menghormati nggak setiap hari Roh Kudus tinggal dalam diri kita? Kalau ada nggak bisa menghormati, seperti itulah sesungguhnya kita nggak bisa menghormati Yesus dan Bapa kita. Kalimat terakhir saya tuliskan, sikap kita terhadap Roh Kudus sama dengan sikap kita terhadap Allah dan Bapa dan Yesus kita. Roh Kudus ada dalam diri kita, setiap hari hormati dia enggak? Saya kasih contoh ya. Kalau saya pelayanan di luar kota yang jauh, saya ini termasuk orang family man. Saya suka kebersamaan keluarga. Kalau jauh biasanya saya ajak keluarga. Minimal saya bawa istri sama anak saya yang kecil. Yang kecil kan gak bisa ditinggal. Di mana saya ada, yang kecil pasti ada. Yang besar kuliah, saudara ya. Di tempat-tempat gereja tertentu yang saya pelayanan bersama dengan keluarga, sementara saya ngobrol sama pendetanya, kadang istrinya, kadang pengurus atau aktivis gereja itu sangat mengistimewakan anak saya yang kecil. Mereka mulai bertanya gini, Peter mau makan apa? Peter mau dibeliin mainan apa? Peter mau dianterin kemana? Singkat kata begini, kenapa sih saya ngomong begini sama saudara? Orang ini ketika memperlakukan sesuatu kepada anak saya, itu menyentuh hati saya. Siapapun orangnya, begitu catatannya ya. Memperlakukan yang namanya istri saya, anak saya, itu sama dengan memperlakukan pada hidup saya. Sama dengan saudara memperlakukan keseharian pada Roh Kudus, itu sama dengan kamu buat kepada Yesus dan kepada Bapa kita. Rasa hormatmu bagaimana kepada Roh Kudus yang ada di hidup kita. Kalau hidup kita sembrono caranya, ya jelas gak ada rasa hormat sama Bapa dan Yesus kita. Tercermin dari keseharian kita. Ingat, atmosfer itu akan hadir. Kita bangun atmosfer hadiratnya. Dia akan mengalirkan kuasa dahsyat mengubah hidup kita. Bagaimana cara membangunnya? Harus punya rasa hormat, rasa penghargaan tertinggi kepada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ibadah lakukan dengan rasa hormat. Tuhan pasti mengubahkan, melawat kita. Engkau yang sakit pagi ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Engkau akan mengalami kelegaan, mengalami sentosa. Atmosfer hadirat Allah melepaskan kuasa. Itu harus dibangun. Bila rumah kita, gereja kita, tempat kita kerja, tempat itu adalah tempat yang ada rasa hormat akan Tuhan. Kalau ada rasa hormat, atmosfernya ada di tempat itu.